Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat walafiat. Dan jangan lupa biasakan hidup bersih. Anakku, pada pertemuan pertama pelajaran pendidikan agama Islam bab yang pertama, kita akan belajar beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ini salah satu rukun iman yang harus kita yakini ketika kita memang mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya kita mempercayai, kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul yang berisikan wahyu untuk disampaikan kepada umat-umatnya sebagai pedoman dalam menjalani kehidupannya di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi, berimanlah kepada Allah, wa rasulihi, dan para rasul-rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan kepada kitab-kitabnya yang telah diturunkan kepada para rasul, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa may yakfur, dan barang siapa yang kufur, yang kafir, yang tidak percaya billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada para malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan para rasulnya, wal yaumil akhir, dan pada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sesungguhnya orang telah sesat yang sejauh-jauhnya. Itu merupakan satu bukti bahwa benar Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Kita mempelajari ini, kita meyakini bahwa adanya kitab-kitab Allah yang telah Allah turun kepada rasul, yang pertama sebagai petunjuk hidup kita di dunia supaya menjadi lebih terarah dan sebagaimana mestinya, tidak melenceng kehidupan kita sesuai dengan fitrah kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab-kitab inilah sebagai pedoman tuntunan. Kita ketahui bahwa Allah menurunkan kepada para rasul kitab-kitab Allah. Bukan hanya Al-Quran yang saja yang kita ketahui. Dari sebelum Al-Quran, Allah telah turunkan kitab-kitab. Yang pertama ada kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada Allah Muhammad SAW. Pertama, kita akan mempelajari mengenal lebih dekat kitab Taurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab, dan kami jadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Dan Allah berfirman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Surat Al-Isra ayat 2. Isi dari kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam sebagai pedoman bagi kaum Bani Israel. Pertama, kita tahu diturunkan sekitar abad 12 sebelum Masehi. Isinya yang pertama
harus mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu pada zaman Nabi Musa ada seorang manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Firaun namanya. Tugas Nabi Musa mengingatkan kembali umatnya bahwa Allah lah yang esa, Allah lah Tuhannya. Larangan menyembah kepada berhala, larangan menyebut nama-nama Allah dengan sia-sia, dan mensucikan satu hari sebagai hari yang agung, yaitu hari Sabtu. Yang kelima, berisikan untuk menghormati ayah dan ibu. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berzina. Jadi dari zaman dahulu ya, manusia sudah dilarang untuk berzina, bukan hanya pada saat sekarang saja. Larangan mencuri, mengambil hak yang bukan miliknya, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak milik orang lain. Inilah isi dari kitab Taurat yang diajarkan oleh Nabi Allah Musa kepada kaumnya Bani Israel. Yang kedua, kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'd wa atayna Dawuda zabura. Dan Tuhanmu telah mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya kami telah lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Wa atayna Dawuda zabura, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Quran surat Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab ini menyempurnakan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, meyakini bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Musa adalah benar perintah Allah, ditambahkan dengan berisi zikir, nasihat, dan hikmah. Akhirnya untuk pertemuan pertama kita cukupkan. Kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Yang pertama, kesimpulannya, iman kepada kitab Allah adalah merupakan rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab-kitab Allah meyakini dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan wahyunya kepada para rasul yang termuat di dalam kitab-kitabnya. Anak-anakku, setelah kita mempelajari ini, sebaiknya kita betul-betul meyakini adanya kitab-kitab yang Allah turunkan untuk memperkuat agar kita dapat manfaat dari pengimanan itu sendiri. Apabila ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, silahkan kalian tulis di saran, di komentar. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.